wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Masjid Al-Rahmat Cinere yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan kembali sama-sama bertemu di sini dalam pengajian yang insya Allah malam hari ini kita akan bahas berkaitan dengan peristiwa tanggal 27 Rajab. Peristiwa apa Pak? Peristiwa Isra dan insya Allah masjid kita ini akan mengadakan yaitu pada tanggal 11. Jadi Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat. Berarti berapa hari lagi? 10 hari lagi. Harapan kita semuanya bisa hadir bersama-sama memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Paling enggak bini sama anak kita ajak tuh, ya Pak. Biar apa? Biar anak kita tahu, ya. Jadi biar anak kita tahu bahwasannya tanggal 27 Rajab itu adalah apa? Malam di mana Rasulullah SAW di Isra dan di Mi'raj. Jadi sekarang udah kita ingat-ingatin tuh. Karena ya sekarang zaman kita aja sekarang seperti ini. Miras itu udah dilegalkan sama pemerintah kita. Dulu yang ngumpet-ngumpet aja apa? Bocah masih nyolong-nyolong. Sampai sekarang, apalagi sekarang apa? Dilegalkan. Tahu nggak apa legalnya? Bebas jual beli. Misalnya nih, warung sini nih mau jual miras, itu kagak ditangkap lagi, ya. Kalau dulu apa? Tangkap. Kalau sekarang enggak. Coba bayangkan, karena miras itu adalah faktor dari semua apa? Kejahatan. Nanti insya Allah kita akan bahas berkaitan dengan khamr, Pak. Jadi biang apanya? Biang kejahatan, biang kemaksiat itu pangkalnya dari apa? Dari minuman keras. Ingat dulu cerita seorang ulama, ya, seorang ulama yang saking hebatnya itu sampai beliau itu ibadahnya di atas awan. Siapa itu namanya? Barsisa. Tapi apa? Gara-gara minum, ya, akhirnya apa? Dia terjerumus masuk ke dalam neraka, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Gara-gara apa? Minum-minuman keras. Makanya paling enggak sekarang ini pemerintah melegalkan itu, hati kita nih, ya, meskipun bahasanya itu adalah apa? Iman yang paling lemah. Kan? Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Wa illam yastati fa bi lisani. Wa illam yastati fa bi qalbi. Dengan hati. Bahwa ada akul iman. Jadi jangan sampai kita itu apa? Diam aja, hati kita kagak tergerak sama sekali gitu Pak, ya. Jadi insya Allah malam Jumat, temunya malam Jumat besok ya,
itu kita akan melakukan Isra. Dalam surah Al-Isra ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Asra yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang saat itu Allah berikan berkah di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar Allah memperlihatkan apa itu? Tanda-tanda kekuasaannya. Inna wasamiul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar juga maha melihat. Ini udah kan kemarin? Belum. Takutnya udah. Dalam tafsir Fazil itu dijelaskan, wa an Abi Zuhri wa Urwah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma asbaha lailata usriya bihi. Jadi diriwayatkan dari Zuhri dan Urwah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma asbaha, tatkala di pagi hari, asbaha tatkala di pagi hari, lailah di malam usriya bihi, di mana beliau diisrakan. Malamnya diisra mi'rajkan, kemudian pagi harinya Rasulullah ngomong gitu ya. Jadi ini ceritanya tatkala Rasulullah SAW apa? Di malam, di pagi hari, mana malamnya beliau apa? Bisa dan mi'rajkan. Wa akhbaran nas, beliau itu mengabarkan kepada manusia, pada orang-orang pada saat itu. Akhbara yakhbiru, Allah Rasulullah menghabarkan manusia bidzalika, tentang itu, tentang apa? Tentang Isra dan Jadi Rasulullah cerita macam-macam kejadian beliau gimana sebelum beliau diisra dan mi'rajkan. Ketika itu di perjalanan ketemu oleh kafilah apa, kemudian juga sampai sholat di Masjidil Aqsa bersama siapa? Bersama para nabi, dan Rasulullah menjadi imam saat itu. Kemudian diangkat sampai ke langit yang ketujuh, bahkan sampai ke suatu tempat namanya Sidratul Muntaha. Dan di Sidratul Muntaha itu ada tempat yang namanya Mustawa. Nah ini wa akhbarun nas bidzalika, dan menghabarkan manusia tentang hal itu. Masalah apa? Masalah Isra dan irtaddan nas mimman sadaquhu alaihi salatu wassalam. Irtadda itu artinya murtad. Murtad apa sih Pak? Murtad itu orang yang udah masuk Islam kemudian apa? Keluar dari agama Islam. Itu namanya apa? Murtad. Apa itu murtad? Orang yang sudah masuk Islam kemudian apa? Keluar dari agama Islam. Nah, pada pagi hari itu banyak manusia yang murtad. Irtaddan nas mimman sadaquhu. Jadi banyak orang yang murtad yang dulunya udah apa? Percaya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa futinu fitnatan azimah. Dan saat itu timbul apa? Fitnah yang besar. Fitnah yang sangat besar. Apa sih fitnah, Pak? Fitnah itu apa sih?
Fitnah itu ini Pak. Jadi apa bahasanya ya? Jadi ngomongin sesuatu tapi yang diomongin itu kagak benar gitu loh. Ya, misalnya oh si ini begini gitu ya, orangnya begini, padahal dia kagak begitu. Ngomongin sama orang lain, itu namanya fitnah. Nah saat itu pun kayak gitu. Jadi banyak orang yang apa? Ngambil kesimpulan sendiri. Apa Pak? Banyak yang ngasih kesimpulan sendiri. Ya sekarang coba nih, ketika pemerintah mengumumkan melegalkan miras, udah tuh fitnah tuh. Ada yang ngomongin itu wakilnya kemana sih? Bener? Udah wakilnya kiai, kok begitu? Dulu wakil presiden kagak kiai, kagak sampai begini-gini amat. Ada yang gitu. Ada nggak? Ada. Ada yang share macam-macam itu Pak. Kita tinggal bingung ya. Emang bener apa begini? Jadi kita apa tuh? Timbul tanda tanya Pak ya. Bener nggak? Lo kan begini. Itu kan akhirnya apa? Nih kita masyarakat awam ngambil kesimpulan sendiri. Atau dia untung kemarin gua nggak milih dia. Gitu kan? Kata yang milih, ya Allah, gua sholat sunat taubat tapi ini ya. Gitu Pak. Karena biar bagaimanapun ya kita ya bertanggung jawab tentang apa yang udah kita pilih kan gitu. Ngapa jadi ke situ ya? Emang lagi anu nih cara. Makanya nanti pemilihan nanti itu jangan sampai kita itu harus benar-benar lah ya. Mau DPRD kek, mau presiden kek, kita jangan tergiur dengan duit 50.000. Bodoh amat nanti mah. Sekarang nih gara-gara duit 50.000 akibatnya apa? Sekarang kita rasain nih. Kita tanpa apa? Ya pokoknya gue yang penting dapat duit. Ini sekarang kena nih gara-gara apa? Gara-gara kita cuy. Oke lah, yang dulu biarin aja. Nah, untuk ke depan kita lihat dulu tuh. Ya, yang dulu kita mati-matian. Kita berantem sama bini. Kita berantem sama tetangga. Sekarang coba di DPR sana pusat. Belain kita apa kagak? Kagak ada. Emang anggota DPR itu protes. Pemerintah menyatakan itu kayaknya kagak ada ya. Enggak ada. Itu suara kita kan. Jadi untuk ke depan lah paling enggak ini kira-kira nih nanti dia itu mau apa? Mau memperjuangkan suara gua kagak gitu loh Pak ya. Kalau kagak memperjuangkan kayak sekarang udah sholat apa namanya, sholat taubat aja udah ngajong mau milih gitu ya. Ada yang dehem itu. Jadi timbul apa tuh? Fitnah. Sekarang fitnah ini udah kayak gitu. Timbul fitnah. Yang satu begini, yang satu begono. Kan gitu. Gara-gara apa? Gara-gara kagak bener orang atasannya gitu. Kayak begini nih. Wasa'a rijalun minal musyrikin ila Abi Bakrin. Habis itu apa? Rasulullah lagi ngomong itu tiba-tiba sekelompok orang laki-laki, orang musyrik, dia datangin rumah Abu Bakar. Gitu ya. Jadi Rasulullah ngomong, orang ada yang murtad daripada gitu, bahasan dia mengadu deh. Ini orang musyrik ini apa? Datang kepada
Abu Bakar. Qalu mereka berkata, inna sahibaka yaz'amu annahu usriya bi lailah ila baitil muqaddas wa minhu ila samawat wa jaa qabla an yusbiha qala la in qala dzalika laqad sadaqa. Gitu. Dia ngadu, sesungguhnya temanmu hai Abu Bakar ngaku-ngaku bahwasanya semalam dia di Isra dan Mi'rajkan gitu loh. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, habis itu naik ke langit sampai langit yang ketujuh dan bertemu dengan Allah di sana katanya. Kemudian apa? Pulang pagi-pagi. Jadi pagi-paginya udah pulang. Kata dia, Abu Bakar kira-kira masuk akal enggak gitu. Apa jawab Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar? Saya percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahkan yang lebih dari itu saya percaya. Sayyidina Abu Bakar. Makanya disebut Abu Bakar As-Siddiq. Gitu Pak. Ini dia percaya sama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu al-amin, jujur orangnya, kagak pernah bohong. Kalau kita bohong kagak? Nah, semuanya Pak. Kita bohong Pak. Bohongnya sama siapa? Tinggal ngitung aja tuh. Kalau kita ya dari pagi tuh bohong sama bener banyakan mana kira-kira? Hah? Parah amat banyakan bohongnya. Kagak bisa hidup kalau kata kagak bohong gitu. Tukang dagang pengen kata dagangan yang laku, dia bilang apa bang? Kalau harga segitu tadi kalau saya udah jual orang udah mereret. Kalau segitu mau tadi saya udah lepas bang. Modalnya juga kagak jauh. Modal disebut-sebut. Ada Pak tukang dagang kayak gitu. Pas kita tawar di bawah modal aja dijual. Logikanya apa? Lah tadi katanya modalnya segini. Gua tawar murah kok gua dikasih. Berarti apa tuh orang? Hah? Modalnya 500 ini bang, 500.000 kan gitu ya. Ya udah kalau lo mau terserah deh, emang duit gue cuma 400, lo mau jual kagak tuh 400. Akhirnya apa? Dikasih 400. Padahal tadi dia bilang apa? Modalnya 500. Kalau dulu nih cerita, itu ada tukang sendal spesialis yang jualannya mau maghrib. Sekarang udah kagak ada tuh. Hah? Ada juga kan di Gelo-Gelo. Masih ada sekarang? Masih. Oh di sini nggak ada nih ya. Mungkin ada masjid kali, malu kali ya. Pak, itu spesialis makan. Itu. Pak belum makan Pak, tolong Pak satu Pak. Belum makan Pak dari pagi Pak, gitu ya. Spesialis mau maghrib itu jualan. Kalau model kayak nenek-nenek kita mau udah kagak kayak itu, ya udahlah gue beli gitu. Jualnya lagi mahal dia. Ya, masih ada Pak Haji. Nggak lewat itu. Oh, saya di sini kagak pernah nemuin tuh. Jadi apa? Dagang spesialis mau maghrib. Abu Bakar bilang apa? Saya percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahkan lebih dari itu. Gitu. Pokoknya dulu yakin aja deh, Rasulullah mah pasti kagak mau. Kita juga kadang kalau pernah dibohongin sama teman, ketika dia ngomong kan, nah ini kayaknya bohong ini dia. Gitu ya. Ada istilah begini, sekali berbuat bohong, maka dibutuhkan 1000 kali kebohongan untuk menutupi kebohongan yang pertama. Betul Pak?
Hah? Sekali berbuat bohong, maka dibutuhkan 1000 kebohongan untuk menutupi kebohongan yang pertama. Jawab Idris. Dia ngantuk dia Pak, dia capek gitu. Jadi untuk menutupi kebohongan yang pertama itu nggak ada alasan. Ini mungkin di alasan terus gitu. Nah. Tapi aman. Abu Bakar percaya. Walidha sumi'a siddiq. Wajah wahid minhum faqala. Habis itu apa? Jawaban Sayyidina Abu Bakar, ada seseorang yang apa? Kagak yakin dia. Akhirnya apa? Dia balik lagi kepada Rasulullah. Dia tanya sama Rasulullah. Ya, orang begitu Pak. Ada orang ngajak Abu Bakar dia mah kagak apa namanya? Jawabannya masih kurang gitu ya. Akhirnya nih salah seorang di antara mereka yang tadi itu datang ke Rasulullah. Wajah wahid minhum faqala, sambil berkata, ya Muhammad, qum. Faqama alaihi salatu wassalam. Muhammad, silakan kau berdiri, gitu loh. Itu apa namanya? Soto itu orang. Jadi Rasulullah suruh berdiri sama dia. Faqala, kemudian berkata lagi, irfa' ihda rijlaik. Angkat coba kakimu yang satu, kata orang-orang musyrik tadi. Diangkat sama Rasulullah, maka diangkat itu kakinya. Habis itu apa? Nah, sekarang angkat lagi yang satu lagi, itu kan? Apa kata Rasulullah? Nggak mungkin saya angkat kaki saya yang satu lagi. Ini saya akan jatuh. Itu orang kafir bilang apa? Idza lam tarfa'anil ardi sibran fa kaifa rafa'ta ila sama wa ila sidratil muntaha. Kalau engkau nggak bisa ngangkat sejengkal saja dari atas bumi, bagaimana mungkin kamu naik ke atas langit, bahkan sampai ke sidratil muntaha? Dikata orang musyrik. Padahal kita tahu di ayatnya Rasulullah enggak diperjalankan. Bukan jalan sendiri Rasulullah, tapi apa? Diperjalankan. Asra. Bisa nggak kalau begitu? Ya bisa. Allah Maha Kuasa. Orang langit Allah yang bikin, bintang Allah yang bikin, semuanya Allah yang bikin. Bikin aja bisa, apalagi cuma nyuntik bawa Rasulullah dari mana? Dari bumi bahasanya sampai ke Sidratul Muntaha. Logikanya bisa nggak? Bisa. Semuanya Allah yang bikin gitu Pak. Bisa. Makanya diperjalankan. Asra. Jadi Rasul nggak jalan sendiri, tapi diperjalankan. Kalau misalnya kita misalnya ke Jawa Timur, Ponorogo gitu ya, jalan sendiri kita. Agak naik mobil, kira-kira gimana? Berapa bulan nyampe? Berapa hari deh? Kaki udah bengkak nih mungkin gitu ya. Tapi karena naik pesawat, kan dibawa sama pesawat tuh. Berapa jam? Dari sini ke Surabaya? 1 jam atau 2 jam? 1 jam ya? 1 jam. Nah, dari sini ke Kalimantan juga kalau nggak salah berapa? 1 jam atau 2 jam? Itu Pak. Cepatnya di Jawa Kalimantan jalan diri, ngerobok kita di laut, kira-kira bisa kayak gitu? Nggak bisa. Mau sampai kapan? Tapi apa? Ada yang bawa kita gitu. Maka alaihi salatu wassalam, "Ukhruj minal masjid wahki biha al-qaul li aliyin fa innahu yujibuka." Udah kalau begitu kamu pergi aja dah. Keluar dari masjid, keluar dari rumah ini, kata Rasulullah, kamu ceritain aja dah sama Sayyidina Ali.
Fakhalada minal falaqiya aliyan. Fahaka. Habis itu apa? Kemudian orang itu ketemu apa? Ketemu dengan Sayyidina Ali. Dia ceritain itu. Cerita yang lain. Fahakalal al-qissah. Sayyidina Ali kagak jawab. Jawabnya dengan apa? Fasalla sayfahu wa daraba 'unuqahu. Orang itu kan dia belum ngapa-ngapa langsung apa? Sayyidina Ali itu nyabut golok, nyabut pedang, kemudian apa? Orang itu langsung ditebas batang lehernya, putus, mati orang itu. Mati, Pak. Fa'ankarul asab ala aliyan, ala aliyin wa qalu lima qatal. Sahabat-sahabat yang lain protes, Sayyidina Ali, kenapa orang itu kamu bunuh? Sedangkan Rasulullah kagak merintah bunuh itu gitu loh. Maka Nabi alaihi salat wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'qul wa huwa amaraka bil jawab la bil qadar. Rasulullah itu merintah kamu untuk menjawab pertanyaan dia, bukan apa? Bukan untuk dibunuh. Faqala Aliyan, maka Sayyidina Ali menjawab, jawabul mu'anid yakunu hakada. Jawaban pembangkang adalah seperti ini jawabannya. Itu sama juga orang tua dulu, ada orang udah langsung kayak dia, langsung aja tempelin. Sekarang saya tanya, di alam kubur orang musyrik itu ditanya nggak sama munkar nakir? Hah? Halo? Yang di dalam kubur orang-orang musyrik ditanya nggak sama munkar nakir? Kagak, Pak. Karena munkar nakir udah tahu. Udah tahu. Paling yang ditanya itu macam-macam kayak kita, masih dihargain gitu, masih ditanya tuh kita. Bang Salim, marah buka. Kenapa orang itu masih dihargain, ditanya, marah buka. Tinggal jawab tuh Bang Salim. Gua jawab apa ini ya? Gitu. Gua jawab mana susah banget ini. Kan mulut dikunci nih. Yang jawab apa? Yang jawab itu tangan. Yang jawab itu kaki. Mulut tukang bohong. Kata kaki gua mau jawab Allah. Gua jarang banget ke masjid. Misalnya gini misalnya. Tangan mau, sebenarnya gua mau jawab ini, gua bohong itu malaikat, tapi kagak bisa. Emang tangan kagak pernah diangkat Allahu Akbar. Apa jawaban? Kagak tahu, dia bingung. Nah kalau kagak tahu kira-kira munkar gimana itu? Tinggal apa? Dah ini dia. Pakai modem Bang Ayah. Nah, Bang Ayah punya modem ya? Nah ya. Pakai modem, Mak. Tapi ada yang ngatakan dicungkil doang sama kukunya begitu. Pakai modem dah. Kira-kira malaikat nyentok pala sama modem. Itu kira-kira palanya gimana itu? Hah? Kalau kayak cemen enak, kagak mati gitu kayak juga. Kita Pak. Itu baru marah buka. Apalagi mana biuka gitu lagi, tanya lagi, bangun lagi gitu ya, tanya lagi mana biuka, mau jawab apa ini ya? Karena ini jadi saksi semua nih, jadi tangan kita semua jadi saksi, Pak. Mana biuka? Emang dia kagak pernah nyebut nama Rasulullah? Kenapa kagak pernah nyebut? Emang sholat kagak? Coba kalau sering sholat nyebut kayak gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Ini sholatnya kagak. Sebutnya nama Nabi. Kagak. Halo, udah ya? Itu Pak. Makanya ya doa kita semoga apa nih? Kita husnul khatimah. Husnul khatimah tergantung sama kita. Nah itu tadi orang musyrik kagak ditanya lagi. Langsung aja. Ya yang gini ngapain pakai ditanya, udah langsung lemparin. Dilemparin kemana? Coba langsung dibakar. Sampai kapan itu bakarnya? Sampai nanti hari kiamat. Sampai kiamat bakarnya. Nah kalau kalimat kiamat itu masih 1000 tahun lagi, udah 1000 tahun itu dibakar. Wah kalau gitu mending gua kagak hidup ya. Ya emang mati ntar. Mati Pak. Ayo mau kemana? Gua kagak sholat aku mah. Jujur sih kagak sholat yang ini ntar. Ayo mau kemana? Nah, mau pergi dari dunia ini silahkan mau pergi. Mau pergi kemana kita? Oh mau pergi, mau pulang ke Jawa dah. Gua kagak mau sholat di sini, gua kagak mau sholat, gua pulang ke Jawa aja. Emang Jawa itu punya siapa? Kalau gitu gua mati lah, biar gua dikubur cepet-cepet lah. Itu malah deket banget itu mah. Emang bumi punya siapa? Mau kemana Pak? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah. Jadi kita hidup ini untuk apa? Untuk ibadah. Makanya Rasulullah ngajarin minum yang dinilai ibadah bagaimana cara minumnya kan gitu ya. Kudu pakai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Kan gitu. Minum Pak. Kudu pakai bismillah. Biar supaya apa? Minum kita itu dinilai menjadi ibadah. Kata Rasulullah minum itu 3 kali. 3 kali cegukan maksudnya. Oh ada tuh orang minum kok gitu ya. Minum lagi bismillah. Baru 2 kali ya? Kali lagi. Ini sisanya ntar buat anak murid. Kalau dulu kan gitu ya. Dulu itu kalau habis ngaji itu mukanya kan ustadz itu gelasnya paling gede Bang Adul. Jadi anak muridnya itu kalau dikagak habis girang banget itu. Diminum. Kalau sekarang gimana? Agak bakal sekarang mah. Dulu itu anak itu seneng minum minuman bekas orang tua. Sekarang kagak mau itu aja. Coba dah. Ini kita beli minum nih. Kita kasih anak kita. Mau kagak dia? Alasannya apa? Alasannya apa? Makanya kalau di pesantren itu diajar itu makan rame-rame. Segelas nih 5 orang yang minum Pak. 5 orang yang sekelas. Makan piring rame-rame itu. Pak ini itu. Tapi berkah Pak, kagak ada yang sakit. Nah, udah habis ya. Udah begini-begini. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu rabbana wa la ma'bud. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.